Di jantung Pulau Kalimantan, terbentang hamparan luas, dikenal dengan julukan Bumi Tamun Bungai. Tanah yang menjadi ruang hidup masyarakat Dayak, menyimpan jejak panjang perjalanan sejarah dan peradaban. Di balik rimbunnya hutan tropis dan aliran sungai yang membelah daratan, tersimpan kisah perjalanan spiritual yang panjang. Sebuah kisah tentang bagaimana Islam datang, menyapa, dan akhirnya menetap dalam harmoni bersama tradisi lokal. Sultan Banjar yang keempat, Sultan Banjar empat Sultan Musta'inobillah. Dia mempunyai anak, punya putra yang pertama Sultan Inayatullah tetap di Banjarmasin. Kemudian Sultan Pangeran Adipati Antakusuma ke Kota Waringin untuk menjaga Kesultanan Kota Waringin. Memang di era Sultan Musta'inobillah situasi lagi tidak baik-baik saja. Saat itu lagi ada pertentangan dengan VOC. Sebelum kedatangan agama Islam, masyarakat Kalimantan Tengah hidup dalam tatanan adat yang kuat, dengan kepercayaan keharingan menjadi pedoman spiritual utama yang mengatur hubungan manusia dengan alam dan juga leluhur. Berbeda dengan wilayah lain di Nusantara, agama Islam masuk ke Provinsi Kalimantan Tengah melalui dua pintu utama, yakni jalur perdagangan laut dan jalur sungai. Agama Islam tidak datang dengan senjata pedang, melainkan dengan perdagangan berupa kain, rempah, dan pendekatan budaya yang santun melalui pesisir Kumai. Sebenarnya agama Islam itu bermula masuknya di wilayah Kesultanan Kota Waringin yang saat ini wilayah Kota Waringin Barat, itu diawali dari pertama kali masuknya daripada sultan-sultan dari Banjarmasin yang dulunya menuju ke beberapa wilayah dan bertambat di daerah Pangkut. Nah, setelah itu, setelah terjadi sesuatu hal kebersamaan, kemudian berkembanglah karena di situ ada hadirnya salah satu tokoh ulama yang berasal dari Demak, yaitu Kiai Gede. Beliau menuju ke wilayah Kutaringin, yaitu dulu belum berstatus kesultanan, tapi yang sekarang ini wilayah Kota Waringin Lama itu. Nah, disitulah pengembangan pertama pusat Islam yang berada di Kesultanan Kota Waringin. Sejarah penyebaran Islam di wilayah Kalimantan Tengah tidak terlepas dari peran Kesultanan Banjar pada waktu itu. Seorang pangeran dari Kesultanan Banjar membuka wilayah Kesultanan baru di Kota Waringin Lama. Istana Al-Nursari menjadi tonggak awal peradaban Islam di pesisir selatan Kota Waringin Barat. Hingga saat ini, Istana Al-Nursari masih berdiri kokoh, menjadikannya sebagai warisan cagar budaya yang harus tetap dilestarikan. Bangunan tua ini banyak menyimpan cerita tentang masuknya agama Islam yang menyertai kekuasaan kesultanan.
Namun yang uniknya, walaupun Islam berstatus pendatang di tanah ini, Islam membaur dengan penduduk lokal yang berada di wilayah hulu sungai. Tidak ada perang dalam catatan sejarah, tidak ada pemaksaan dalam penyebarannya. Islam dapat diterima dan hidup berdampingan dengan suku-suku yang ada di sana. Kemudian berkembangnya ke wilayah Pongkalan Buun yang sekarang ini Pangkalan Bun, itu ketika perpindahan pusat kerajaan dari kerajaan Kutaringin yang di Kota Waringin Lama, kemudian berpindah ke Pongkalan Buun atau sekarang ini Pangkalan Bun yang dulunya adalah Sukabumi, diperkirakan itu pada tahun 1811 dan berkembang di tahun 1825 yaitu oleh Sultan Imanuddin. Pada tahun 1805, Sultan Imanuddin memindahkan ibu kota Kesultanan Kutaringin dari Kota Waringin Lama ke Pangkalan Bun. Maka, didirikanlah Istana Kuning sebagai pusat pemerintahan kesultanan pada waktu itu. Istana Kuning yang hingga sampai saat ini berdiri megah, menjadi saksi bisu perkembangan siar agama Islam di wilayah Kalimantan Tengah. Kesultanan Kota Waringin itu menggunakan syariat-syariat Islam begitu. Pemerintahannya pun menggunakan pemerintahan yang identik dengan Islam, akan tetapi di situ dia mempunyai juga aturan-aturan lain gitu untuk wilayah ini. Tapi kalau lebih cenderungnya dalam tatanannya dia menggunakan syariat-syariat Islam begitu, baik yang sistem di dalam kesultanannya, di dalam masyarakat yang ada di daerah pesisir. Saat ini, Istana Kuning menjadi salah satu destinasi wisata yang kerap dikunjungi wisatawan. Ibu, habis itu Sultan 11, keponakan Sultanan Banjar yang menjadi raja di sini, Kutaringin.
Itu nang jadi Sultan 12 ini hidup nih. Tidak hanya wisatawan lokal, tapi juga mancanegara. Selain eksotika bangunan tuanya, sejarah yang terkandung di dalamnya menjadi daya tarik tersendiri bagi para wisatawan. Nah, di situ berkembanglah Islam kembali di wilayah Kesultanan Kota Ringin. Dan berkembang lagi ke wilayah Kumai, itu ketika Sultan Imanuddin mulai mengembangkan pusat-pusat perekonomian. Karena wilayah Kumai ini dulu, Teluk Kumai, ini adalah wilayah teluk atau wilayah pesisir yang strategis untuk membuat satu pusat perekonomian, yaitu dalam bentuk pelabuhan atau sabandar untuk berhubungan dengan daerah luar, terutama waktu itu Jawa Timur, yang kerjasama antara Kesultanan dengan Habib Hasan bin Umar Al-Habsyi. Di dalam pengembangan itu, maka pada tahun 1827, maka Sultan Imanuddin membangun jalan dari Pongkalan Buun, dari Istana Kuning menuju ke Teluk Kumai. Dan dibangun di situ pelabuhan pertama. Nah, di dalam pelabuhan pertama inilah, maka untuk menunjuk sebagai pelaksana sabandar pertama atau pimpinan pertama, maka ditunjuklah ponakan beliau, yaitu Habib Utsman bin Hasan bin Umar Al-Habsyi. Kumai merupakan kecamatan terluas di Kota Waringin Barat dan memiliki kisah historis yang tinggi. Karena di Kumailah pertempuran melawan penjajah dari Belanda dan Jepang terjadi. Setiap tahun diperingati pada tanggal 14 Januari 1946. Pertama, kami menjaga tradisi-tradisi apa yang disampaikan datu-datu kami, tata krama dalam bertata acara, baik perkawinan, sunatan, hitanan, dan juga kami akan mengupayakan ketentraman, kedamaian, kebersamaan, dan toleransi sesama masyarakat yang ada di Kumai. Status Kumai dahulunya adalah sebuah wilayah penting bagi Kesultanan Kutaringin, yaitu sebagai pintu utama yang langsung mengarah ke Pulau Jawa. Sehingga geliat ekonomi dan perdagangan pada waktu itu tidak terlepas dari peran Kumai. Sehingga Sultan Kutaringin pada waktu itu mengangkat seorang pangeran bendahara sebagai perpanjangan tangan Kesultanan Kutaringin di wilayah Kumai.
Penyebaran Islam di Kalimantan Tengah berlangsung secara bertahap dan damai. Para ulama dan mubalik tidak menghapus adat yang ada, melainkan menyesuaikan dengan nilai-nilai keislaman. Islam pertama kali berkembang di wilayah pesisir dan sepanjang aliran sungai besar. Dari sanalah, Islam menyebar ke pedalaman melalui perkawinan, pendidikan, dan hubungan sosial. Bukti sejarah yang masih berdiri kokoh, yaitu Masjid Kiai Gede. Dibangun pada tahun 1632, menjadi saksi bisu arsitektur perpaduan Jawa dan lokal dengan material kayu ulin yang tak lekang oleh zaman. Masjid Kiai Gede hingga sampai saat ini masih difungsikan sebagai tempat beribadah. Bangunannya yang kokoh dengan latar belakang sejarahnya yang panjang, menjadikan masjid ini salah satu tujuan wisata religi. Selain bangunan, jejak Islam juga tertanam dalam tradisi lisan. Syair-syair keagamaan dan akulturasi dalam upacara adat yang kini bernapaskan nilai Islami. Kiai Gede adalah seorang tokoh ulama yang diyakini penduduk setempat sebagai orang yang pertama kali membawa ajaran Islam di Kota Waringin Lama. Menurut cerita setempat, beliau merupakan utusan dari Kesultanan Banjar yang datang terlebih dahulu ke Kota Waringin Lama untuk mempersiapkan penyambutan kedatangan Pangeran Antakusuma dan pendirian Kesultanan Kutaringin. Beliau ini secara keturunan, garis keturunan itu juriatnya tidak ada, sudah putus. Karena beliau ini dari Jawa ceritanya. Kami sebagai penduduk asli di sini artinya menghormati beliau ini karena beliau ini menurut cerita orang-orang Hawas gitu, orang-orang wali, beliau ini adalah orang besar. Sehingga kami merasa ada beban moral untuk memelihara beliau ini. Hingga saat ini, makam Kiai Gede kerap dikunjungi para penziarah, baik dari warga sekitar maupun para penziarah dari Pulau Jawa. Ini punya PR pengurus ini untuk menyelusuri bahwa siapa beliau ini sebenarnya. Namanya pun kami tidak tahu. Nah, di Kota Waringin ini ada beberapa referensi yang nanti akan kami kumpulkan. Itu kami rencana itu memohon pengkajian dari universitas. Dan kemarin kami sudah ketemu dengan dosen prodi di UGM dan mereka sudah ada lampu hijau. Tinggal menunggu referensi kami ini kami bukukan, kami kirim ke sana dengan usulan dari pengurus makam dan nanti pengantar dari pemerintah daerah kabupaten. Mereka menyambut baik, respon baik sekali. Islam di Kalimantan Tengah adalah warna yang memperkaya kanvas budaya bumi Tambun Bungai. Ia tidak datang untuk mengganti, tapi
untuk melengkapi. Di sini, di tanah ini, perbedaan bukanlah pemisah, melainkan kekuatan untuk hidup berdampingan. Menjaga peninggalan ini bukan sekedar merawat bangunan tua, melainkan merawat api toleransi yang telah dinyalakan oleh para pendahulu kita.